Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda tani. Kita lihat ini lahan sawit yang sejak 8 tahun lalu saat tanam sampai sekarang belum pernah dirawat. Penuh dengan semak belukar. Kondisinya seperti ini setelah kita semprot tinggi-tinggi, jalan saja pun tidak terlihat. Kalau kita masuk ke lorongan atau lajur lahan ini kita akan tersesat. Nah, itu lihat tinggi sekali kan, sawitnya aja masih bibit, nggak bisa berkembang. Pohonnya tinggi-tinggi juga, dari jalan tertutup semua kondisinya. Jadi kita awalnya kita buat lorong dulu, kita rintis bisa, yang penting bisa lewat. Setelah itu kita semprot. Ini kita semprot ada semingguan, ada sebagian yang sebelah sana itu ada 1 mingguan. Itu Sabtu Minggu. Ini juga yang lalu, ini sudah ada sebulanan ini. Belum sampai, kalau yang ini belum sampai 1 bulan. Nah, kondisinya seperti ini, masih bibit. Nah, kondisi seperti ini, banyak dimakan tikus. Pelepahnya dimakan tikus, rusak. Ada pohon galam juga. Dan ini lorong pertama yang saya kerjakan. Ini pertama saya saya tumbuk-tumbuk aja, saya injak-injak untuk lakainya atau pakisannya. Kalau yang untuk pokoknya ada sebagian langsung saya pruning menggunakan chainsaw yang memang cukup berat sih ya. Kondisinya seperti ini. Tuh, pohonnya besar. Ini yang di sini ada mati juga pokok sawitnya. Nah, seperti itu kondisinya. Ini yang ditanggul atau di tepi jalan itu lumayan bagus karena memang dia minim, untuk semak belukarnya masih kurang. Tapi untuk sebelah kanannya itu penuh banget dengan akar-akar dewa itu. Itu susah sekali untuk dihilangkan, ditebas. Bisanya pakai alat chainsaw seperti itu kan, biar mempermudah untuk pengerjaan. Jadi nanti kita tebas sambil menggunakan chainsaw saja. Sambil membunuh akar-akar. Akarnya seperti ini. Nah, ini pokoknya seperti ini. Ini kalau pakai parang sulit. Jadi menghabiskan tenaga saja. Jadi dia terpental-pental gitu untuk memotongnya. Nah, seperti ini juga nih. Kondisinya sudah lumayan kering ya. Nanti ini kita bersihkan menggunakan chainsaw lagi. Jadi pengerjaannya memang harus bersabar. Mudah-mudahan ini bisa kembali lagi. Ini update video tanggal 25 Juli 2025 ya. Jadi seperti inilah petani. Harus kerja keras. Tidak apa-apa lah. Nah, itu lahannya seperti itu ya. Jadi kita gunakan untuk semprotnya pakai semprotnya. Untuk obatnya pakai Gramaxon dicampur dengan Garlon ya. Tapi ini bukan Garlon sih. Kemarin kehabisan tokonya, jadi kita pakai Biolon. Ah, ini Biolon. Seperti itu. Biolon kita campur dengan Gramaxon. Nah, oke. Jadi memang untuk penanggulangan gulma untuk pakisan ini memang cukup sulit ya. Ini setelah kita semprot belum ada 3 minggu aja sudah bertunas dia. Oke, sudah bertunas. Jadi memang bersabar ya. Nanti ini kita
bersihkan, kita ratakan menggunakan potong rumput atau chainsaw. Nanti kalau tumbuh lagi, bertunas lagi, untuk pakisannya kita semprot kembali ya. Ya seperti inilah prosesnya. Inilah hanya ada 4 hektar sejak tanam dengan bapak dulu. Dulu sini hutan, pohonnya juga besar-besar. Kita bersihkan secara manual juga. Ada dokumentasi tahun 2017. Itu seperti apa kondisinya waktu masih bersih ya, habis dibersihkan. Dan ini kondisi di 2015 bulan Juli. Tinggi-tinggi sekali untuk rumputnya. Kita masuk ke sana, tersesat. Nggak tahu kembalinya kemana. Jadi itu yang saya alami ketika saya membuat jalan, rintisan. Hanya lewat aja, nggak nebas atau apa gitu. Lewat aja masuk untuk buat jalur supaya kita bisa nyemprot. Kita semprotnya pun pakai mesin. Menggunakan selang yang 100 meter itu. Nah, kalau 100 meter untuk sana 100, ke sana 100 masih kurang sebenarnya. Kalau untuk ke sana 100 aja lah untuk selangnya. Setidaknya harus di-spare jadi 150 meter ke sana jadi sampai mentok. Jadi kemarin pengalaman penyemprotan itu selang 100 meter tidak sampai. Mungkin masih sisa sekitar 50 meter ya. Itu tidak tersemprot yang jalur ke sana. Nah, seperti itu kondisinya. Nah, ini masih sisa-sisa bibit yang tidak ada perkembangan akibat ya nutrisinya kalah dengan rumput. Disedot rumput semua ya. Ya, jadi seperti inilah perjuangan kita. Oke, semangat untuk para petani, petani kelapa sawit, petani muda, milenial. Seperti ini tidak bisa pakai milenial, yes, manual. Milenial itu kalau ada duitnya ya pakai ekskavator ya untuk land clearing. Nah, seperti ini, lewat aja ekskavator ini sudah bersih, sudah bersih. Kalau manual ya seperti inilah, karena memang keterbatasan memang biaya ya. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan nanti ada hasilnya. Ini masih bisa berkembang, batangnya, pokok batangnya masih bisa besar seperti itu. Ya, oke. Oke, jadi sambil jalan ya. Pengerjaan ini saya kerjakan dengan bapak. Sabtu Minggu saya libur kerja karena saya juga kerja di perusahaan swasta. Jadi saya juga menyempatkan waktu libur saya untuk menggarap ladang ini kembali, bantu bapak. Aduh. Ini bibit yang dulu nih, bibit akhirnya sekarang sudah sebesar ini. Dulu masih kecil-kecil seperti ini, dan sekarang yang lain besar seperti itu. Kondisinya hutan seperti ini ya. Lihat kondisinya. Sejak awal tidak pernah dirawat ini. Batangnya jadi besar seperti ini, dulu nggak ada. Dulu bersih semua, tanggul ini pun bersih sekali. Jalan ini. Ini batangnya pun besar-besar nih. Belum sebelah sana lagi ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi video dokumentasi saya kalau kalian melihat, menonton. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi untuk kita semua. Jadi memang untuk menggarap lahan itu juga perlu perjuangan, perlu biaya, tenaga. Luar biasa ya. Nah, ini armada saya untuk ke kebun ya. Dan untuk kerja di kantor juga. Nah, ini kayak jantan. Mudah-mudahan nanti kita treatment. Nanti mudah-mudahan bisa buah ya. Entah itu jantan kayak ini nih. Nah, ini jalan yang ini jalannya. Ini tanggulnya atau jalannya. Dan yang sebelah sana itu kebunnya. Kemarin saya potong pohon segede ini yang tumbuh sejak
7 tahun yang atau 8 tahun yang lalu. Seperti ini, bonggolnya seperti ini jadi kuncup setelah kita pruning. Jadi ini nggak semata-mata kita habiskan gini ya, karena memang pelepahnya ini kering dan habis paling sisa 50 cm atau 100 cm. Jadi ya saya pruning sekalian, saya potong, saya bersihkan. Nanti harapannya nanti setelah ini kita akan semprot untuk piringannya, jalannya. Setelah itu kita tabur untuk dolomit. Kemudian kita berikan pupuk urea mungkin ya, urea. Seperti itu sih, itu dulu kata bapak saya. Kalau ada biayanya mungkin ada pupuk-pupuk yang lain, pupuk RP, rock fosfat untuk memperbesar akar dan memperbesar batang dan memperbanyak akar ya, terus biar dia makannya banyak. Ya sejauh ini memang saya terbatas sih untuk ilmu sawit, jadi saya sambil belajar juga sama bapak, kemudian cari referensi juga di Google ya, seperti itu. Ya ini lahannya full gambut, jadi seperti ini memang ekstra. Tidak apa-apa, ini kita syukuri, alhamdulillah kita ada lahan meskipun gambut. Mudahan kalau menurut saya sih gambut atau enggaknya, atau lahan mineral atau lahan pasir, seberapa bagus saja sih kita untuk merawatnya ya. Oke lah, seperti itu, nanti kita update ya. Kita update untuk perkembangannya seperti apa. Ini yang di sana tuh, yang masih hijau sana pohon-pohon tuh, itu masih belum disemprot, itu hutan semua. Tapi sudah ditanami bibit, ada sawitnya juga itu. Dulu juga yang depan ini juga ya nggak kelihatan juga sama seperti sana. Nah, ini pohon besar, nggak kelihatan sawit-sawit itu. Setelah kita semprot, kita sisakan untuk sawitnya ya terlihat hijau lah ya, alhamdulillah. Nah, ini belum dipupuk, belum diapa-apakan. Ini aja mungkin garap yang depan sini aja untuk membersihkan udah lumayan ya, apalagi sampai ke sana. Sana panjangnya ke belakang sana 200 meter. Untuk lebar tanahnya ini 200 kali 200, 400 meter persegi ya, 400 ya, atau 40.000 meter persegi kalau nggak salah. Nanti saya hitung lagi, yang penting ini adalah 4 hektar ya. Oke, mungkin kita akhiri untuk update kegiatan perawatan kembali untuk perkebunan kelapa sawit ini yang sejak 8 tahun lalu tidak pernah dirawat sejak tanam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.